Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas mengenai masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umur 8 sampai umur 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi sampai umur 40, sejarah tentang kehidupan beliau tidak begitu banyak. Ya, seperti juga kita semua, kebanyakan orang. Siapa sih yang mau nyatat kehidupan kita sehari-hari? Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Terlepas beliau tuh seseorang yang extraordinary, jujur, amanah, punya keberanian, tapi tidak ada orang yang secara khusus mencatat kehidupannya dari hari ke hari. Nah, di umur 8 sampai 25 ini Papa mau bicara tentang 5 peristiwa aja yang terjadi. Yang pertama tentang peristiwa berjumpanya Rasulullah SAW dengan pendeta Bahira. Nah, kisah ini sebenarnya Papa nggak mau cerita karena agak berlebihan, karena kelihatan melebihi dari kebiasaan yang kita pakai. Terus saja Papa cerita. Jadi pendeta Bahira ini adalah pendeta di Busra. Busra itu ada di Syam. Syam itu pada waktu itu ada di bawah kerajaan Romawi. Nah, pendeta ini Papa nggak begitu jelas apakah beliau ini Yahudi atau Nasrani ya. Tapi ini adalah biaranya besar ya. Tuh lihat ini udah atapnya sudah hancur, tapi bangunannya masih kokoh. Ini sudah 1400 tahun masih seperti ini. Kalau ngeliat tulisan ini, biara rahib tuh adalah pemimpin agama Yahudi, jadi kelihatannya Bushranya agamanya Yahudi kalau di buku ini. Nah, ini adalah bagian sisi lain dari sisi luar daripada biaranya yang sudah dibangun jadi masjid, namanya Masjid Jami Mabrok. Nanti kalau ada rezeki jalan-jalan ke sana, Bushra, lihat biara ini. Bushra itu di mana? Nih, Bushra tuh di Syam, dekat dengan Damaskus, ibu kota daripada Syria modern. Dulu ini masih di bawah Romawi. Jadi ceritanya pada umur 12 tahun Rasulullah SAW diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Seperti yang kita tahu dari cerita Papa sebelumnya, bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy adalah berdagang di musim dingin dan musim panas. Nah, ini adalah perdagangan ke Syam di musim panas. Nah, ketika melewati biara ini, rombongan ini bertemu dengan Bahira. Nah, ketika melihat Rasulullah SAW, nah ini yang Papa mau garis bawahi, kenapa Papa nggak begitu yakin cerita ini solid. Bahira berkata, ini adalah pemimpin seluruh alam. Ia akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, apa dasarmu bilang begitu? Bahira berkata, ketika kalian turun dari bukit, seluruh batu dan pohon bersujud. Batu-batu dan pohon-pohon tersebut tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Nah,
Jadi ini yang papa keberatan, kenapa kok disebut. Dia bisa ngeliat bahwa pohon itu bersujud, kemudian batu-batu pun bersujud. Nah, jadi ini ceritanya. Kemudian Mbah Hiro bilang lagi bahwa saya mengenalnya melalui cap kenabian seperti buah apple yang terletak di tulang pundaknya. Dan hal itu kami dapati di kitab-kitab kami. Jadi salah satu bentuk fisik kenabian Mbah Hiro tahu. Tapi yang tentang sujud itu yang membuat kisah ini kelihatan berlebihan. Oke, itu adalah kisah pertama tentang pendeta Mbah Hiro di mana? Bushra, Syam, Syria sekarang. Yang kedua adalah perang Fijar. Perang Fijar itu terjadi di daerah sekitar Mekah. Ini adalah Mekah, Quraisy. Kemudian ini ada Bani Kinana di sebelah baratnya Quraisy. Kemudian ada Bani Qais Ailan sebelah timurnya. Ini kalau berdasarkan buku yang dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri agak berbeda. Jadi Quraisy dan Kinanah satu kubu, kemudian Qais Ailan ini kubu yang lain dan mereka berperang. Nah, kenapa dinamakan perang Fijar? Karena mereka berperang di bulan haram. Dan kita tahu di semenanjung Arab ini mereka saling setuju bahwa mereka tidak akan melakukan peperangan di bulan haram. Bulan haram ini bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ada 4 bulan itu. Nah, ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Umurnya waktu itu belasan tahun. Nah, beliau karena terlalu kecil, beliau tidak terus masuk ke dalam pasukan, tapi beliau hanya mempersiapkan panah untuk paman-paman beliau. Itu peristiwa yang kedua di umur belasan tahun. Kemudian peristiwa yang ketiga yang diingat oleh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah peristiwa Hilful Fudul. Nah, Hilful Fudul ini adalah suatu perjanjian untuk kebaikan. Jadi ceritanya kaum Quraisy ini terdiri dari beberapa suku atau disebut kabilah-kabilah. Nah, mereka berkumpul di rumah tetua mereka, orang yang dituakan, namanya Abdullah bin Jar'an. Mereka sama-sama bersepakat untuk mencegah terjadinya kezaliman di Mekah. Jadi mereka nggak pengen saling antara suku-suku atau gangster-gangster ini saling mengganggu yang lain. Nah, hal itu merupakan hal yang spesial karena di zaman jahiliyah mereka nggak kenal namanya adanya suatu persekutuan untuk menghasilkan suatu perjanjian yang menolak kezaliman. Nah, itu peristiwa yang ketiga. Kemudian yang keempat yang Papa pengen kasih kabarin adalah kehidupan Rasulullah SAW. Remajanya adalah masa yang berat. Abu Thalib ini bukan seorang yang kaya, walaupun dia adalah salah satu orang yang dihormati di kalangan Quraisy. Nah, pada masa remaja beliau mencari uang dengan cara menggembalakan kambing. Dan uang dari hasil menggembala kambing ini tidak begitu banyak. Nah, tapi inilah yang kita perlu lihat dari kalau kita bilang tentang qadarullah.
Allah sudah memberikan takdir atau jalan hidup kepada manusia, semuanya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum makhluk itu diciptakan. Nah, menggembala kambing ini terdengar sebagai pekerjaan yang kelas bawah. Tapi apa yang kita petik dari sini? Nomor satu adalah menggembala kambing ini merupakan pekerjaan awal dari hampir semua nabi dan rasul. Karena kambing ini merupakan binatang yang spesial karakteristiknya. Kambing itu susah diatur. Jadi untuk mengatur mereka, mengarahkannya supaya makan di padang rumput yang sana, kemudian membawa mereka pulang, itu perlu kemampuan leadership dan dicampur dengan kesabaran yang tinggi. Beda dengan bebek, itik hanya ikut aja, ayo pulang ke kandang, ayo kita berenang di kolam, kambing enggak, mereka nggak mau diatur-atur. Kadang-kadang kambing A sama kambing B pengennya beda. Mas mbak mau jadi pengembala kambing juga enggak, buat belajar supaya jadi orang sabar? Oke. Nah, peristiwa yang kelima adalah ketika sudah lebih besar, beliau dipercayai oleh orang-orang untuk menjadi pedagang atau pebisnis. Nah, di umur 25 sampai pada akhirnya beliau umur 25, beliau menjadi orang kepercayaan Khadijah. Waktu itu belum jadi istrinya. Khadijah adalah perempuan bisnismen, pedagang yang punya keturunan yang baik dan juga kaya. Jadi kombinasi dari semua kesempurnaan. Nah, beliau membawa barang dari Khadijah ini untuk berdagang di musim panas ke Syam. Pasarnya namanya Bushra, tempat di mana dulu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Bahira. Nah, di situ Khadijah ini naruh spy, naruh mata-mata, bukan mata-mata dia pembantu juga, tapi dari pembantu ini yang namanya Maisyarah, Khadijah tahu semua karakter Nabi Muhammad, orangnya amanah, orangnya tidak, kalau ada barang yang dijualnya cacat dia bilang cacat, kemudian bisa dipercaya, sehingga sifat amanah ini dicampur dengan keberkahan yang beliau memiliki, mereka mendapat keuntungan yang besar. Oh ya, Bapak lupa. Tahu nggak artinya berkah itu apa? Kemarin kita sudah ngomongin keberkahan beliau membuat kambing yang susunya sedikit jadi banyak, keledai yang udah tua jadi larinya kencang. Kemudian di sini berkah dalam berdagang. Jadi berkah itu apa sih? Berkah itu adalah dari sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya besar. Seperti kita cuma mampu makan sederhana, makan nasi dicampur sambal. Tapi dengan keberkahan, nasi dicampur sambal yang sederhana itu bisa mengenyangkan kita, memuaskan kita, rasanya kok jadi enak banget, kemudian badannya juga jadi sehat. Itulah artinya keberkahan, sesuatu yang sederhana tapi bermanfaat besar. Oke, jadi sudah tentang 5 peristiwa yang terjadi di umur 8 sampai 25 tahun. Itu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.